Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini ada yang tidak masuk hari ini? Oh iya, masuk semua, alhamdulillah. Sebelum mulai pembelajaran, ketua kelasnya siapa? Oh iya, Ivan, silahkan dipimpin doanya ya. Ya. Ibu mau tanya nih, ada yang masih ingat nggak minggu lalu kita membahas tentang apa? Oh iya, silahkan Tasya. Iya, betul sekali, tentang zat aditif pada makanan dan minuman. Nah, masih inget nggak zat aditif yang ada di makanan sama minuman itu ada apa aja sih? Oh iya, silahkan Heswa ya. Iya, ada pengawet, ada pemanis, ada penyedap rasa. Iya, betul sekali. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan materi tentang zat aditif pada makanan dan minuman dan juga ditambah dengan zat adiktif. Nah, kompetensi dasar pada pertemuan kali ini yaitu menjelaskan berbagai zat adiktif dan zat aditif dalam makanan dan minuman serta dampaknya terhadap kesehatan. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin menampilkan jejaring tema pada materi pertemuan kali ini. Dapat dilihat ya anak-anak, jadi tema besarnya itu tentang zat aditif dan zat adiktif. Nah, ini dapat dibagi lagi ke dalam beberapa disiplin ilmu. Yang pertama ada bahan pangan yang membahas tentang zat aditif dalam bahan makanan. Lalu ada tentang nafza yang berupa ada narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Seperti itu. Lalu ada di disiplin ilmu bidang biologi yang mempelajari tentang kajian tanaman obat-obatan dan juga kajian narkoba dalam tanaman. Seperti itu. Lalu ada di disiplin ilmu kimia yang membahas mengenai bahan kimia dalam bahan makanan. Seperti itu. Juga membahas tentang senyawa-senyawa kimia dalam narkotika. Dan yang terakhir itu ada di bidang kesehatan yang membahas mengenai dampak zat aditif dan zat adiktif bagi kesehatan. Lalu terdapat susunan saraf pengguna narkoba dan ada mekanisme kerja narkoba dalam tubuh. Seperti itu ya. Nah, yang pertama nih tentang zat aditif. Ada yang masih ingat? Oh iya, zat adiktif itu adalah zat yang ditambahkan pada makanan selama proses produksi, pengemasan maupun penyimpanan untuk tujuan tertentu. Lanjut ke kegunaan bahan aditif. Yang pertama ada meningkatkan kualitas tekstur makanan, menciptakan warna dan aroma yang lebih menarik, mempertahankan stabilitas makanan, memperpanjang umur simpan makanan, mempertahankan dan meningkatkan nilai gizi, serta mencegah terjadinya reaksi kimia yang dapat menurunkan mutu makanan. Lalu, bahan aditif ada alami dan buatan, di mana sifat-sifatnya yang alami itu kurang pekat, mudah terpengaruh panas, membutuhkan bahan dengan jumlah yang banyak, dan relatif mahal. Lalu, yang sintetis itu lebih pekat dari yang alami, lebih stabil ketika ada suhu panas atau dingin, membutuhkan bahan dengan jumlah yang sedikit, dan relatif lebih terjangkau. Yang pertama itu dari zat aditif ada pewarna. Pewarna ada yang alami dan juga ada yang buatan. Nah, kelebihan yang alami nih, aman. Lalu aromanya enak dan kekurangannya terbatas warnanya. Lalu warnanya itu tidak tajam seperti pewarna sintesis seperti itu. Sedangkan dari pewarna buatan itu, kelebihannya ada banyak warna dan juga praktis. Namun, kekurangannya biasanya itu dapat menghasilkan aroma. Ada juga pewarna yang tidak cocok untuk makanan dan beresiko menimbulkan penyakit. Itu tabelnya bisa anak-anak lihat, ada contoh dari pewarna alami dan pewarna buatan. Ada merah, biru, coklat, jingga, banyak sekali ya. Lalu lanjut ke ini ada batasan-batasan dalam menggunakan pewarna makanan. Jadi udah diatur. Lalu yang kedua ada penyedap rasa.
Penyedap rasa itu ditambahkan dalam makanan untuk memberikan rasa. Ada juga yang alami dari rempah-rempah, bawang, pala, lada, pandan, dan daun salam. Dan ada juga yang sintesis nih, sengaja dibuat, seperti tiruan penyedap alami, seperti itu ya. Lalu yang selanjutnya ada pengawet makanan. Itu tujuannya untuk menghambat kerusakan makanan atau minuman. Seperti itu, biasanya kerusakan itu akibat mikroorganisme lain maupun bakteri lain. Yang selanjutnya yaitu ada pemanis. Itu juga ada pemanis alami dan juga pemanis buatan. Biasanya pemanis alami itu berasal dari buah dan madu. Kalau berlebihan bisa menyebabkan kegemukan dan berbahaya bagi penderita diabetes. Sedangkan yang pemanis buatan kadang tidak dapat dicerna dan bukan sumber energi. Ini bisa digunakan untuk pilihan penderita diabetes. Contohnya seperti sakarin, natrium siklamat, magnesium siklamat, kalsium siklamat, dan aspartam. Lalu kita udah masuk aja nih ke materi zat adiktif. Nah, ada yang mau mengemukakan pendapat tentang pengertian zat adiktif? Silahkan. Iya, betul sekali. Zat adiktif itu contohnya salah satunya obat-obatan terlarang gitu ya. Jadi zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus, yang jika dihentikan dapat memberi efek lelah yang luar biasa hentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus, yang jika dihentikan dapat memberi efek lelah yang luar biasa atau sakit yang luar biasa. Nah, yang seperti tadi disebutkan ya, ada narkotika, ada juga psikotropika. Nah, yang pertama narkotika dulu nih. Itu zat berbahaya yang tidak boleh digunakan tanpa pengawasan dokter. Karena kalau misal disalahgunakan dapat membahayakan tubuh kita sendiri, seperti itu. Nah, narkotika ini ada 3 golongan. Yang golongan 1 ini yang sangat berbahaya dan menyebabkan ketergantungan. Lalu yang golongan 2, potensi tinggi menyebabkan ketergantungan dan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan. Lalu ada golongan ketiga yang berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam pengobatan. Lalu yang psikotropika adalah obat berkhasiat psikoaktif yang mempengaruhi mental dan perilaku seseorang. Contohnya kan ada orang yang sulit tidur. Nanti ketika mengonsumsi obat golongan psikotropika dapat menyebabkan tidurnya menjadi nyenyak, seperti itu. Nah, psikotropika juga dibagi ke dalam golongan-golongan hingga 4 golongan. Lalu ada zat psikoaktif lainnya. Selain narkotika sama psikotropika, juga ada zat atau obat lain yang berpengaruh terhadap kerja sistem saraf pusat dan apabila disalahgunakan atau dikonsumsi dalam jumlah yang besar, maka dapat menimbulkan dampak yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Contohnya seperti alkohol, nikotin, kafein, seperti itu ya. Nikotin dapat ditemukan di mana, ada yang tahu? Iya, Mas Elang, betul sekali, dapat ditemukan di rokok. Lalu kalau kafein dapat ditemukan dalam, iya Mbak Celia, betul sekali, kafein dapat ditemukan di dalam kopi. Namun selain kopi, kafein juga dapat ditemukan di dalam teh. Lalu ini yang terakhir, ada dampak penggunaan zat adiktif. Kalau jangka pendek dapat menghilangkan rasa nyeri, ketegangan berkurang, rasa nyaman diikuti perasaan mimpi dan mengantuk. Lalu kalau penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan ketergantungan dan meninggal karena overdosis. Lalu yang selanjutnya, dampak psikotropika jangka pendek, yaitu riang, melambung, lalu nyaman.
Jangka panjangnya bisa menyebabkan kurang gizi, anemia, penyakit jantung, hingga gangguan jiwa, dan kematian juga. Lalu yang ketiga ada dampak penggunaan zat psikoaktif lainnya. Alkohol yang masuk ke dalam tubuh akan masuk ke dalam pembuluh darah, lalu menuju ke otak, sehingga dapat menekan kerja otak. Yang terakhir yaitu upaya pencegahan dengan mengenali diri sendiri, meningkatkan rasa percaya diri, memperkuat iman dan takwa, memperdalam ilmu untuk mengetahui dampak negatifnya, lalu melakukan berbagai hal positif dan membangun komunikasi yang atau hubungan yang baik dengan teman dan keluarga seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Apakah dari materi yang sudah Ibu sampaikan ada yang belum paham? Iya, sudah paham ya. Kalau begitu, ada yang mau menyimpulkan tentang materi pada pertemuan kali ini? Oh iya, silahkan Axel. Iya, bagus sekali ya. Ibu rasa pada pertemuan kali ini materinya sudah selesai ya. Untuk anak-anak, Ibu kasih tugas, silahkan kalian mencari contoh-contoh dari narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya. Ditulis saja di buku tulis, lalu dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Ibu juga izin menyampaikan untuk pertemuan selanjutnya kita akan melakukan praktikum mengenai uji boraks pada makanan. Nah, silahkan anak-anak minggu depan membawa kunyit dari rumah, dan ada yang membawa bahan makanan seperti bakso, mie basah, tahu, ikan asin, seperti itu ya. Silahkan nanti itu dilakukan secara berkelompok dan kelompoknya nanti akan Ibu sampaikan. Apakah sudah jelas? Iya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.